Serambi Islami semua ada di sini. Kajian Islami buat tekanan. Masya Allah pemirsa TVRI dimanapun Anda berada dan ibu-ibu soleh yang berada di studio. Masih semangat Bu? Umi, tadi kan kita bicara soal hasad tuh ya kan. Hasad nggak boleh, tapi ternyata ada hasad yang dibolehkan. Vi, kamu pernah hasad nggak sih? Pernah ada rasa iri nggak sih sama orang gitu? Iri dalam kebaikan. Oh iya, Umi, misalnya nih kita iri ya Bu ya sama Evi yang hafal 30 juz Quran. Iya kan? Nah itu kira-kira hasad begini ya, modelnya? itu hasad yang dibolehkan. Oh Masya Allah. Iya, bukan berarti menganiaya Evinya. Evi saja bisa, kenapa saya tidak? Oh konteksnya Kan ke sana. Konteksnya ke sana. Masya Allah. Ya, laki-laki yang ahli ibadah, ibu-ibu yang rajin sodakoh, tiba-tiba Umi ngeliat, aduh ya Allah, yang jamaah saja sodakohnya sampai segini, kok ustazahnya nggak nyampe? Itu punya rasa seperti itu. Atau belum punya rezekinya, ya Allah, mudah-mudahan suatu hari nanti saya bisa bersodakoh seperti ibu ini. Ya, jadi kita punya perasaan iri terhadap orang-orang yang menuju jalan Allah itu lebih baik, itu dibolehkan. Ya, masih muda sudah berilmu, masih muda lebih tawadhu, ya, sederhana tapi royal dalam sedekah. Bukankah itu yang dilakukan oleh Rasulullah? Nah, maka ketika kita melihat orang lain dalam hal kebajikan lebih, nah, tetapi kita malah berkurang. Tetapi ketika melihat ada yang lebih dari orang lain dalam unsur materi, nah di situ kita melihatnya sebagai unsur yang negatif. Harusnya bukan hanya itu Ustadz, kan enak kalau punya tetangga lebih kaya dari kita, punya mobil lebih dari satu. Ketika yang satu dipakai, yang satu masih ada. Alhamdulillah pas anak malam-malam sakit kan bisa ketuk pintunya. Pinjam mobilnya. Pinjam mobilnya, pinjam motornya. Lah, jangan seperti yang masih dia katakan tadi. Bisa jadi kenapa ini hubungan ini tidak terjalin baik? Karena setiap anugerah orang lain selalu disikapi dengan apa? Sepertinya Allah hanya berpihak padanya sementara meninggalkan saya. Iya. Ketika dia memperoleh kebajikan, dia beranggapan ini kerja keras saya, peras keringat banting tulang, pergi gelap pulang gelap. Nah, ketika orang lain punya kelebihan, dia punya prasangka atau sangka-sangka yang gak baik. Jadi bagaimana puasa bisa mengontrol ini? Karena dalam situasi yang sama, kita berada pada posisi yang sama. Yang kaya, yang miskin, yang rumahnya sederhana atau mewah dalam keadaan lapar. Dia harus tetap menahan kondisi ini sebelum waktunya tiba. Yang kedua, kata istri Rasul, ketika Ramadan Rasulullah itu bersedekahnya seperti angin. Masya Allah. Bagaimana kita mencoba merapatkan diri kita kepada orang-orang yang kurang mampu. Bahkan ketika kita kaji Ramadan sebagai bulannya sodakoh, luntur semua sifat-sifat kesombongan kita dengan apa yang kita miliki. Bayangkan ibu yang dirahmati Allah, uang banyak, badan tidak sehat. Iya, badan sehat, uangnya nggak ada, pilih mana? Nggak ada pilihan. Kalau saya milih uang banyak badan sehat ya. Bisa kita nikmati kan? Tapi ketika kita berada pada posisi seperti itu, betapa tidak berdayanya harta. Orang-orang yang susah menghela napas ini Ibu. Ya, berapa lama saya itu menjadi penyuluh pada pasien-pasien rumah sakit yang jantungnya sudah di bypass segala macam. Mereka berkata, andai saja oksigen ini bisa saya beli supaya dada saya ini menjadi lega, seluruh mobil saya jual. Masya Allah. Tapi alhamdulillah Ibu ke TVRI bawa tabung oksigen enggak? Berarti kita orang kaya. Masya Allah. Iya. Bunda, Allah. ada konteks dalam sebuah ayat, wa may yashkur fa inna may yashkur li Betul. nafsi. Semakin orang itu bersyukur maka kebaikan yang Allah berikan. Iya. Ketika kita bersyukur dan senang melihat orang senang itu biasa. Iya. Iya kan? Tapi masalahnya ketika kita tidak senang dengan rezeki orang, tapi kita nggak melakukan apa-apa sih, cuma nggak senang aja. Kira-kira di hadapan Allah itu kita termasuk orang yang memiliki hati berpenyakit atau gimana? Iya, itu tadi hasad tapi tidak eksis. Ya, mungkin levelnya itu masih lebih baik. Ya. Tetapi tetap ada ketidaknyamanan. Iya kan? Tidak apa-apa orang lain memiliki kelebihan dari kita dan kita merasa tidak suka aja, saya nggak melakukan apa-apa, kan begitu.
kembali tadi. Tapi tetap berdosa ya? Tetap Umi? berdosa. Kenapa? Pertama tadi, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Karena orang yang bersyukur kembali kepada dirinya. Ketika dia melihat orang lain dapat nikmat dan Dia dia tidak senang. eksis tapi dia juga tidak senang, berarti dia tidak berterima kasih atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Naudzubillahi min dzalik. Iya. Seperti gini, Bu. Rumah saya kecil, rumah orang besar. Ya, ada rumah orang yang lebih kecil dari saya. Tapi karena saya selalu melihatnya ke atas, rumah ini nggak ada arti apa-apa. Masya Allah. Jadi bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Dengan begitu kita mencintai apa yang Allah berikan pada kita. Jadi syukur itu bikin bahagia. Masya Allah. Syukur itu bukan Alhamdulillah. banyaknya. Syukur itu bukan terkait jumlah. Tapi bagaimana kita bisa menikmati setiap anugerah Allah kepada kita. Makanya lihat Ibu. Ada suami istri cuma pakai sepeda ontel. Senyum dua-duanya. Ya, tapi ada yang di mobil mewah. Istrinya manyun, suaminya cemberut. Ada masalah gitu? Tentu ada. Iya kan? AC-nya dingin, mobilnya canggih, tidak terdengar dari luar. Kesederhanaan justru malah yang lebih membahagiakan. Karena mereka bersyukur. Ya, dan itulah indahnya kehidupan. Jadi syukur ini tidak terkait jumlah. Makanya coba bayangkan Bu, ini Ramadan, balik lagi saya Ramadan. Siang kita pengen ini, pengen cendol, pengen es campur. Nah, Bu, sore hari minum air segelas saja. Udah gak kemakan semuanya. Pengalaman ini ya. Ternyata lambung ini kecil, Bu. Jauh dari nafsu kita. Masya Allah. Iya. Dari pelajaran itu sekarang mah udah belajar kalau maghrib ya cukup satu kurma, teh manis satu gelas ya juga itu rasanya enak. Kenapa? Karena ada pembelajaran manusia ini punya batas. Jadi berapapun kepemilikan yang kita punya ingin kita kuasai, belajar dari ibadah puasa. Masya Allah. Sesungguhnya kita tidak berdaya. Kembali kepada Ramadan Bunda. Iya. Jadi tadi kita sudah membahas hasad ya, benci, marah dan lain sebagainya. Nah, kalau Ramadan hadir, penyakit-penyakit ini kan bisa dihilangkan. Iya. Dengan cara Insya apa? Allah. Dengan cara puasa atau cara Iya. perbanyak sholat, Iya. amal sedekah? Iya. Dimensi Ramadan itu banyak fasilitas yang menyertainya. Iya. Yang pertama, unzila fihil Quran. Baca Quran, Iya. Masya Allah. Ketika kita tilawah Ibu, Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran itu syifa, obat. Al-Quran itu penenang, itu amaliyahnya. Termasuk obat hati tadi Ya, ya, obat Umi hati ya? tadi kan gitu. Ibu lagi sakit hati sama suami, ya jangan lari ke mall, hancur semua. Ya, tapi ketika kita buka Quran, ya Bu, tentram rasanya. Terlebih lagi kalau suaranya seperti Qoriah kita, Evi tadi, ya Ibu. Ya, kita yang baru belajar membuka Quran, kita obati, kita rukyah diri kita sendiri dengan bacaan kita, Ibu. Ya, jadi kenapa ada amaliyah? Tilawah Quran. Yang berikutnya apa? Sedekah ini menggugurkan kesombongan, qiyamul lail, ya, bermunajat kepada Allah, dibentangkan malam-malam dengan sajadah panjang. Masya Malam Allah. biasa aja kita dibagi derajatnya dengan sholat malam. Bagaimana kalau keutamaannya ada di bulan Aduh, Ramadan? jadi semua berkaitan dengan menjaga hati ya. Masya Allah. Tapi kalau yang satu ini saya akan mengajak pemirsa dan juga Umi Yati untuk bisa menikmati lirik dari Boleh. Jaga Diri. Wah, alhamdulillah. Silakan Anda bawahi Jaga Jaga diri dan Diri. hati-hati.